Prinsip dari agama Islam ini yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Artinya kita wajib untuk beribadah kepada Allah menurut syariat yang ada atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan syariat yang lainnya, bukan syariat nabi-nabi yang lain, tidak, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Wajiban kita untuk ittiba. Kalau kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah, kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasul kita ambil, yang dilarang kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insyaallah Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Ini dua prinsip yang harus kita perhatikan, dan kita wajib menjauhkan semua bid'ah. Karena yang menyuruh untuk menjauhkan semua bid'ah adalah Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah sesat. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama ini. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah itu sesat adalah Rasulullah SAW. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Nabi yang menyatakan demikian, bahwa bid'ah ini berbahaya karena akan merusak agama. Karena dengan dia berbuat bid'ah itu seolah-olah dia menyangka bahwa agama Islam ini belum sempurna. Yang kedua, dia seolah-olah mengatakan bahwa Nabi belum menyampaikan ibadah-ibadah yang mereka lakukan sekarang ini, sehingga mereka lakukan padahal Islam sudah sempurna. Ini menganggap apa? Menuduh Nabi apa kalau begini? Khianat. Menuduh Nabi mereka khianat. Maka nggak boleh orang mengadakan satu yang baru agama ini, karena sudah sempurna agama Islam. Maka dikatakan oleh Imam Malik, man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Fama lam yakun yawma idzin dina falaysa al-yawma dinan. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam ini, yang dia menyangka bid'ah itu baik, hasanah, bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah khianat kepada risalah. Dia menuduh Nabi Muhammad khianat kepada risalah. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Famalam yakun yawma idzin dina
fala yakunul yauma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, sekarang juga nggak jadi agama. Artinya kalau di zaman Nabi nggak dilaksanakan ibadah itu, maka sekarang juga nggak boleh kita laksanakan. Karena Islam sudah sempurna. Makanya nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan kalau kita lihat, banyak sekali orang berbuat bid'ah dari umat Islam. Ribuan bid'ah yang mereka lakukan. Padahal bid'ah ini dicintai oleh siapa? Oleh siapa? Oleh iblis. Yang mencintai bid'ah iblis. Karena iblis tujuannya untuk merusak apa? Agama. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya diingatkan akan taubat, tapi orang berbuat bid'ah nggak mau taubat. Dia mesti berhujjah dengan dalil-dalil yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Jadi selalu mereka berbuat bid'ah alasannya ya kan baik, ini kan bagus, ini kan syiar. Apa salahnya kita ngadakan begini? Apa salahnya? Bayangkan ini agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi, dan Nabi ingatkan terus tentang bahaya bid'ah. Kok dijawab oleh apa salahnya? Ini kan syiar. Bukankah ini baik? Kalau baik, mestinya para sahabat sudah melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, para sahabat sudah melakukan di perbuatan itu. Tapi dilakukan oleh kaum muslimin, bid'ah ini semakin hari semakin banyak bertambah. Padahal mereka melakukan amalan bid'ah yang mereka lakukan diterima atau tidak? Tidak. Nabi bersabda SAW, untuk melihat di halaman 22, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, maka tertolak. Tertolak. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Enggak diterima oleh Allah. Sudah capek, sudah lelah, sudah letih, enggak diterima amalnya. Rugi dia. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena orang berbuat bid'ah diancam dengan masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Kalau dia sebagai pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kewajiban dia untuk apa? Ittiba. Dan ini mudah, tidak sulit. Tidak sulit, mudah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, kalau ditakdirkan oleh Allah Nabi Muhammad hidup di zaman kita, zaman Ibnu Qayyim, berani gak kalian untuk mengadakan yang baru dalam agama ini atau menentang? Gak akan berani dia. Tapi kenapa kalian menentang? Padahal sama aja, beliau sudah wafat, beliau masih hidup. Kewajiban kita untuk mengikuti siapa? Rasulullah. Atau beliau sudah wafat, tetap wajib. Makanya ini kalau kita lihat orang-orang yang mengadakan sesuatu yang baru agama, dia tidak melaksanakan syahadatnya dia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia nggak punya adab kepada Rasulullah SAW, nggak punya adab melakukan bid'ah itu. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah, bahkan menolak Rasulullah, orang ini nggak punya adab. Nggak punya adab. Kalau nggak punya adab, berarti orang itu sebagai tanda apa? Tanda kebinasaan. Sebab orang yang punya adab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya, kepada manusia, ini unwanu sa'adatil mar'i, merupakan tanda atau ciri kebahagiaan seorang. Ketika dia nggak punya adab, ini merupakan unwan syaqawatil mar', merupakan tanda celakanya orang itu. Di dunia udah kelihatan orang ini celaka karena apa? Menolak dalil, menolak Quran, menolak hadis, mengikuti bid'ah dan yang lainnya. Ini celaka orang ini. Makanya kita harus perhatikan. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita wajib ittiba pada beliau.
Sekarang banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi semuanya bohong. Tidak sesuai